Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Tabu Handol. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Dang Ferry dan juga Dang Rudi. Nah, kita lanjutkan sedikit, Dang, dari pembahasan di segmen sebelumnya tadi, bahwa sebelumnya di generasi-generasi sebelum ini, menabuh dol ini jadi satu hal yang sakral, ya, Dang. Jadi satu hal yang tidak sembarangan, karena dipukul cuma pada saat perayaan tabut. Ini kebetulan kan, sebentar lagi tabut. Nah, jadi akhirnya diterobos oleh beberapa kelompok. Nah, kalau menurut pandangan Dang, ini seperti apa? Ini bukan pendapat ya, sebenarnya itu kalau sejarahnya dulu kan memang seperti itu. Dol ini, tabuhan dol ini memang hanya diperbolehkan dibunyikan pada saat acara tabut atau acara ritual tabut 1 sampai 10 Muharram. Ya. Dan setelah itu kakak saya beli 3 bulungan, Cik Suk, terus Abang Ucok, terus ada dari pihak Taman Budaya sendiri mencoba menerobos membuat suatu seni pertunjukan dari dol itu sendiri. Memang banyak sih hambatan-hambatan, hujatan-hujatan dari orang-orang tua yang terdahulu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang mereka udah diterima, udah berkembang dan udah maju seperti ini kan. Pandangan saya ini bagus. Ini kalau dol punya nilai tersendiri, punya nilai atau karakter sendiri, dan bahkan dol sendiri udah diakui sebagai warisan tak benda gitu. Di Bengkulu, Musik, jadi kebanggaan kita. Iya, jadi kebanggaan kita. Dan menjadi ciri khas kita selain tabut, dol menjadi ikon Bengkulu juga sebenarnya. Ya. Oke, Dang. Tapi di awal itu, Dang, menimbulkan pro kontra, Dang. Ya, Karena kan pasti. sesuatu hal yang disakralkan biasanya itu ada pihak yang mendukung ketika dia menerobos batasan tadi dari kebiasaan, ada kelompok yang menolak seperti itu, Dang. Itu seperti apa kalau pada saat itu, Dang? Mungkin dengan orang tua dulu kan seperti Cik Suk, mungkin dengan melakukan pendekatan atau dengan melakukan seperti apa dengan orang-orang tua, tahu lah orang-orang tua dulu kan. Kalau keciknya tuh lah kan, tidak bully, tapi mungkin Cik Suk atau kawan-kawan yang orang-orang seniman yang kini yang terdahulu mungkin melakukan pendekatan seperti apa, mungkin mencoba menjelaskan kepada orang-orang yang tabot, jadi orang-orang sakral dulu itu, orang-orang KKT bahasanya dulu. Dol itu bisa dijadikan sesuatu yang lebih, bukan sekedar untuk dipukul di sakral aja, mungkin bisa ditampilkan di mana-mana aja gitu kan. Nah, terbukti sekarang dol udah kemana-mana, bahkan sampai ke luar negeri, sampai ke mancanegara kayak itu kan. Karena udah tampil di mana-mana itu. melihat potensinya. Iya, betul. Akhirnya kan dol dipandang sebagai alat musik atau sebagai kebudayaan Bengkulu. Oke, kalau Dang Rudi seperti apa, Dang? Karena yang menarik itu seperti ini, Dang, karena sesuatu hal yang sakralnya kan biasanya pro kontra kalau kita nak mau menembus batasannya, Dang. Nah, ini pada saat itu kan artinya ada kelompok yang berani. Bayangkan kalau tidak ada yang berani, mungkin sampai sekarang dol ini dipukul pada saat tabut aja. Ya, betul. Jadi pandangan Dang Rudi waktu itu, waktu dol ini hanya ditabus sebatas 1 sampai 10 Muharram, ya memang tidak ada kemajuan. Jadi dengan adanya kakak-kakak kita sebagai pelaku seni untuk menerobos waktu itu memang betul yang dikatakan dengan, jadi pro kontranya memang banyak. Tetapi setelah itu kita lalui, alhamdulillah sampai saat sekarang menduniawi jadi kan. Jadi idol itu memang ikon akarnya Bengkulu. Tetapi kalau tidak kita, ya, seni ini kan semacam ilmu yang tak bisa kita beli sebenarnya. Saya sendiri pribadi juga dan Ganti juga seperti itu. Seni ini bagi kami kaya. Inilah hiburan kami. Inilah indahnya musik dol ini. Daripada kita mau ngomong anak-anak sekarang ngumpul ya, ngumpul Tidak berfaedah. Nah, kan. Jadi semenjak waktu itu sudah diterobos dengan kolaborasi
musik, terus yang tua-tua sudah mengizinkan. Jadi, wih, alangkah sangat bahagia. Jadi anak sekarang tinggal enak. Terus tinggal enak aja lagi kan. Meneruskan yang sudah dilakukan Jadi orang. tinggal enak, tinggal dia berkolaborasi. Nah, sampai dengan seiring kemajuan zaman sampai sekarang, jadi dol itu sebagian, ya contoh ya, kami di Sanggar ya, memang pro kontra juga sebenarnya. Pro kontra mungkin di dinas kebudayaan, mungkin pemerintah juga mungkin bisa mendengar ini. Ini pendapat pribadi kami sebagai pelaku seni. Ketika kami seperti sekarang kan ada kegiatan tabut, latihan. Ya kami bisa latihannya dari jam 8 sampai jam setengah 10. Itu pun timbul kontra juga sebenarnya. Karena ya bunyi dol kan. Keras. Malam Malam. keras, Jadi mengganggu orang dan sebagainya. Ya. jadi untuk sekarang ini kalau saya pikir kami ini belum difasilitasi untuk tempat. Kembali lagi ke tempat kita masing-masing. Jadi kita berkesenian ini 1 jam, 1,5 jam selesai. Inilah PR pemerintah bagi kami yang sudah berkembang Sanggar ini ya. Dari 1, 2, 3 sekarang sudah 50-an ya. Hampir 54. Hampir 50 ya. Di kota aja dong. Di kota. Belum di kabupaten lagi. Nah, jadi pemerintah kalau saya bilang ya, ibarat rumah makan tinggal enak. Mau pesan apa tinggal ada. Sanggar kamu ada apa? Wah, kita suka ada tari ini, tari itu, musik ini ada semua kan, tinggal enak. Jadi kami ini berkarya timbul diri sendiri. Iya, sedangkan jalannya ini masing-masing ya. Dan? Masing-masing. Jadi, masalah untuk pembelian alat, kami independen sendiri, beli sendiri. Memang kami suka seni. Iya. Nah, gitu lah kira-kira. Jadi, PR juga pemerintah, kami sebenarnya inginlah punya wadah tempat. Di manalah tempat untuk bisa berkesenian yang leluasa lah. Kalau di masyarakat kan kita ada batasan jam. Betul. Paling setelah Isya jam 8 sampai jam 9, setengah 10 itu selesai. Jadi ketika kita mau mengeluarkan kreatif kita terbatas gitu kan. Kalau sore anak-anak pulang sekolah udah jam 5 ada kegiatan lain, palingan malam itulah yang kita bisa laksanakan kegiatan kan. Apalagi kalau kita punya job misalnya besok kita ada penyambutan Pak Gubernur, Pak Menteri, ya otomatis malamnya kita kan latihan kan gitu kan. Jadi otomatis pro kontra juga tadi. Sebagian masyarakat suka, sebagian nggak suka gitu kan. Itu juga menjadi pikiran bagi kami. Dulunya orang suka dengan dol bunyi-bunyian kan. Kalau sekarang ribut aja. Iya, Nah, karena itu dulu hiburan juga sedikit. Nah, Sekarang orang sibuk masing-masing dong ya. masing-masing di akhir tadi kan. Tapi kami lalui semua, alhamdulillah. Pokoknya kami tetap berkesenian terus sampai Apapun yang terjadi dong ya. apapun yang terjadi terserah. Yang penting kami tetap. Kapan lagi kalau kita siapa lagi? Kalau kita stop batas ini, kasihan adik-adik kita nanti. Siapa yang bakal meneruskan kita nanti? Karena sempat terputus satu generasi saja. Udah hilang. Sudah hilang habis Hilang, selesai nggak akan gitu. bisa lagi dia kembali ya dong ya. Iya, kembali. PR makin berat jadinya. Iya. Iya, sudah awalnya sudah dikembangkan, sudah dibikin rupa, sudah dikenal, sudah jadi ikon. Terus satu generasi nanti hilang. Hilang semua. Sayang kan? Sayang, oke. Tapi saya coba berada di tengah-tengah nih. Dang. Tapi misalkan fasilitas-fasilitas bisa digunakan, misalkan saat ini kita di Bengkulu ada Taman Budaya misalkan. Ya. Nah, ini sanggar-sanggar ini kan 50 kalau mau diakomodir semua sulit juga mungkin, Dang. Betul. Kalau menurut Dang seperti apa, Dang? Ini kan misalkan latihannya di Taman Budaya, jauh dari keramaian dan lain sebagainya, Dang. Ya. Kalau saya berpikir, saya berpendapat ya pribadi nih ya. Kita kan banyak tempat wisata tuh. Ya. Seperti di Sport Center, itu kan bisa digunakan. Itu cuma bisa digunakan saat ada kegiatan misalnya artis aja kan. Setelah itu konser aja. Setelah itu enggak ada pikir lagi kan. Alangkah baiknya digunakan, difasilitasi sanggar silakan pakai. Gitu kan. Sebenarnya bisa boleh itu kan. Jadi kalau sanggar ini kalau saya lihat banyak dari arah-arah pantai semua. Kalau arah-arah ke sini kan pesisir lah. Kalau asli kurang kan. Nah, ya lebih dekat dengan Taman Budaya. Kalau kita kan ke arah sini pesisir banyak kan. Kalau ke Taman Budaya ala ke jauh. Jauh ya, Dang. Terus transportasi kan alat, dol kan tidak bawa, nggak mungkin kita titip terus. Bola-balik nggak mungkin, Dang. Nggak mungkin kan. Jadi kalau Itu dana juga. nah, terus kita punya tempat wisata yang banyak.
alangkah baiknya diterobos. Setiap minggu itu ada semacam pertunjukan, biar Sabtu Minggu lah ya kira-kira ya. Minggu sore apa kan Oke. ada main dol atau tari ya, tapi pemerintah yang Mengakomodir. ngakomodirnya gitu kan ya. Jadi lebih bagus. Jadi ketika orang liburan datang itu apa? Itu apa? Kayak seperti daerah lain lah kan ada pertunjukan atau di hotel. Di hotel boleh sebenarnya. Apakah dulu pernah ya dulu di Santika dulu pernah ada pertunjukan musik tradisi pernah ditampilkan. Yang memainkan Itu alat musik. waktu itu ada pasar seperti pasar malam dulu di Santika dulu. Terus udah berapa lama enggak jalan lagi. Hilang. Pernah sempat kami ngisi itu. Oke, Dang. Itu hilang. Oke, artinya Jadi Bengkulu ini sebenarnya butuh hiburan sebenarnya ya. Itu aja kira. Oke, karena kalau dilihat saja tadi 50 sanggar Iya. di kota saja, artinya secara antusias para anak muda, para generasi muda Bengkulu ini sebenarnya sudah sangat luar biasa. Luar biasa. Tinggal bisa diakomodir atau tidak. Ya, Tinggal mau dikumpulkan untuk Atau tidak. dijadikan sebuah pertunjukan atau tidak. Ya. Mungkin menarik pembahasan kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.